Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live, acara yang konsisten sajikan informasi, komedi sekaligus edukasi dan literasi. Mungkin lebih mengedukasi dibanding slogan digitalisasi edukasi yang ujung-ujungnya buat nutupin korupsi. Dan beneran ngasih candaan yang bikin ketawa, nggak kayak tukang bully yang suka bikin trauma sampai hilang nyawa. Tapi alasannya cuma bercanda. Nah, itu adalah informasi yang akan kita sampaikan pada hari ini ya. Dan sebagai informasi, hari ini adalah Hari Ular Sedunia. Di jalanan orang lagi sibuk nyari rezeki, di dalam gedung kejaksaan penyidik sibuk cari bukti. Nah, Selasa kemarin Kejaksaan Agung kedatangan mantan, bukan mantan gebetan atau mantan mertua, tapi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem masuk ruang pemeriksaan jam 8.58 pagi, keluar sore jam 18.06, hampir 9 jam pemeriksaannya. Udah kayak kerja full satu shift tuh ya. Ngomongin shift aja langsung sensitif. Pasti lebih dari 9 jam ya. Dan pas Nadiem keluar langsung kasih pernyataan ke wartawan. Nadiem bilang terima kasih kepada kejaksaan sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan. Ini habis diperiksa tapi gaya bicaranya kayak orang habis dapat medali ya. Tapi cuma itu doang omongannya. Habis itu dia langsung pamit pulang, katanya mau ketemu keluarga. Buru-buru banget ya. Jadi ceritanya kejaksaan lanjutin penyelidikan dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta unit Chromebook di Kemendikbudristek yang habisin anggaran negara hampir 9,3 triliun rupiah. Dan diperkirakan merugikan negara sebesar 1,98 triliun rupiah. Bayangin rugi 1,98 T. Itu kalau dibeliin kembang buat gebetan tuh ya. Dimaki-maki loh. Ngapain dibeliin kembang? Dasar bolongan donat kosong. Masalahnya pengadaan Chromebook dari awal prosesnya udah aneh. Dibilangnya program digitalisasi pendidikan. Tapi cara ngadain proyeknya penuh akal-akalan. Dan kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, program Chromebook ini udah disusun sebelum Nadiem jadi menteri. Bukti awalnya muncul dari temuan adanya grup WhatsApp, nama grupnya Mas Menteri Core Team. Wih, ada grupnya. Dibuat dari Agustus 2019, padahal Nadiem baru dilantik Oktober 2019. Wih, udah disiapkan. Jadi ini grup buat apa ya? Penasaran saya. Iya. Biasanya sih kalau di dunia kantor, di grup bahas kerjaan, habis itu japri bahas staycation. Iya. Bisa aja kon parkiran. Yang orange tuh. Iya. Ya, belum dapat jabatan tapi udah ngunci proyek. Ibarat baru jadian langsung tentuin dekorasi gedung dan baju resepsi. Wih, niat. Mau tema penjara apa tema rumah sakit sayang? Iya. Kalau penjara, yang cowok baju tahanan, ceweknya baju sipir. Kalau tema rumah sakit sayang, ceweknya baju dokter, cowoknya baju suster. Kebalik dong ya. Balik lagi ke Nadiem. Begitu resmi dilantik langsung ngebut. Desember 2019 staf khususnya Juristan langsung ketemuan sama pihak Google, bahas dukungan perangkat dan bagi-bagi investasi 30%. Ada bagi-bagi. Padahal waktu itu proses lelangnya aja belum mulai. Tapi arahnya udah ditentuin duluan. Ibaratnya nih ya, baru kelar akad nikah, langsung ngincer sertifikat rumah mertua. Lihat. Menantu nggak bersyukur. Lalu pada Mei 2020 ada rapat resmi. Di rapat itu Nadiem ngasih instruksi pengadaan perangkat TIK dari 2020 sampai 2022 wajib pakai Chromebook. Wih, ada arahan. Gak cuma itu, Nadiem juga nerbitin peraturan Mendikbudristek nomor 5 tahun 2021 buat ngatur jalannya proyek pengadaan laptop ini. Masalah tambah runyam waktu laptopnya udah sampai ke sekolah-sekolah. Apalagi di daerah 3T yang sinyalnya mirip pemerintah tuh ya, jarang hadir. Alhasil banyak guru dan murid bingung pakai Chromebook. Gak ada internet, dikasih Chrome OS. Ujung-ujungnya laptopnya cuma jadi pajangan, gak dipakai. Iya. Digitalisasi ngirim barang basi kayak ngirim kulkas ke Antartika mubazir. Percuma, sia-sia kan? Iya, kepake. Dan kemarin Kejagung menetapkan 4 orang jadi tersangka, Ibrahim Arif, Mulad Syah, Sri Wahyuningsi, dan Juristan. 2 orang langsung ditahan di rutan kejaksaan, sementara Ibrahim Arif yang sebelumnya dijemput paksa di tengah pemeriksaan Nadiem, akhirnya ditetapkan jadi tahanan kota karena katanya punya penyakit jantung. Lalu Juristan yang sampai sekarang masih buron di luar negeri sudah masuk daftar pencarian orang. Wow, masih dicari. Sementara Nadiem yang sudah diperiksa 2 kali belum jadi tersangka.
Padahal keterangan dari para tersangka sudah mengarah ke Nadiem. Oke. Tapi kejaksaan bilang masih butuh 2 alat bukti. Ya, kita ikutin aja prosesnya ya. Percaya proses. Kasus ini tentu jadi ujian buat kejaksaan untuk membuktikan apakah hukum di negeri ini masih tumpul ke atas. Atau kali ini beneran mau diseriusin. Oh iya, iya. Karena ini bukan soal Chromebook doang. Ini soal masa depan pendidikan. Dan kalau urusan pendidikan aja dijadiin bancakan. Aduh, iya. Apa kabar masa depan Indonesia, Mas? Betul. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Ingat, anak-anak butuh laptop buat belajar. Iya. Bukan buat jadi pajangan di lemari sekolah. Kalau murid aja udah dikhianati, negeri ini bukan cuma ketinggalan teknologi, tapi kehilangan empati.